Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kayu sekalian yang berbahagia, jumpa kembali dengan saya Zakaria di channel YouTube Roma Sontuk. Pada kali ini saya akan bercerita sedikit tentang rumah adat Probolinggo atau rumah tradisional Probolinggo. Kebanyakan orang sini menyebut rumah tradisional kita ini dengan istilah rumah tepasan atau rumah paitonan. Nah, di belakang saya adalah rumah paitonan. Memang belum ada referensi yang pasti tentang ini ya, tentang proses rumah ini ada sejak tahun berapa, terus kemudian rumah ini yang pertama kali membuat siapa, ini memang belum ada. Tapi yang jelas ini adalah rumah yang saya beli sekitar 3 tahun yang lalu di daerah Kota Anyar, Probolinggo, di mana saya membelinya kepada seorang yang sudah menempati rumah ini sejak generasi kelima. Artinya rumah ini sudah ditempati oleh 5 generasi sebelumnya. Nah, rumah ini merupakan rumah tradisional Probolinggo ya, mana rumah ini memang sedikit berbeda dengan rumah-rumah yang ada di beberapa daerah lainnya, khususnya di daerah Jawa Timur. Rumah ini merupakan rumah kayu yang semua keseluruhannya terdiri dari kayu. Jadi nggak ada bahan lain ya. Kecuali di beberapa tahun terakhir memang ada tambahan-tambahan tembok, terus kemudian tambahan-tambahan ornamen lainnya, karena seiring dengan perjalanan waktu tentunya. Nah, rumah ini menurut cerita yang punya sudah mengalami beberapa renovasi. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari awal yang dindingnya hanya pakai iras bambu, terus kemudian berubah kembali dengan bahan kayu, pakai sirap, terus kemudian bertahan di periode 1900-an, orangnya mengubah dindingnya menjadi tembok. Nah, sahabat-sahabat kayu sekalian, rumah ini adalah rumah langka sekali karena memang sejak era 1980-an akhir, menurut banyak cerita orang-orang itu, masyarakat Probolinggo sudah banyak memakai bangunannya itu pakai bangunan rumah atau bangunan tembok ya. Jadi sehingga rumah-rumah kayu yang sejak dulu ada itu akhirnya berubah menjadi rumah bangunan atau rumah tembok ya, atau rumah gedong lah mungkin kalau bahasa kerennya. Sampai hari ini mungkin di beberapa desa hanya ada beberapa saja. Jadi saya di desa tersebut kemarin membelinya, rumah ini cuman tinggal 1 ini. Jadi ini memang betul-betul rumah peninggalan nenek moyang kita yang sayangnya hari ini masyarakat sendiri kurang begitu perhatian terhadap ini ya, terhadap eksistensi rumah adat ini. Nah, sahabat-sahabat kayu sekalian, rumah paitonan ini memiliki keistimewaan tersendiri menurut saya tentunya. Jadi dibandingkan dengan
struktur rumah tradisional yang ada di Jawa kebanyakan. Karena begini, yang bikin istimewa adalah yang pertama adalah bahan kayunya, yang kedua adalah struktur bangunan, tentunya struktur bangunannya. Saya katakan kenapa kok istimewa di kayu, karena ternyata kayu Probolinggo ini jati ya, kebanyakan rumah di sini memakai jati. Kayu jati di Probolinggo itu mempunyai ciri khas yang saya pikir banyak sekali perbedaan dengan kayu-kayu jati yang berada di lainnya. Mungkin bisa dikatakan kualitas kayu jati yang ada di Probolinggo ini memiliki kualitas yang sama dengan beberapa kayu jati yang ada di Blora, terus kemudian Tuban, Cepu, dan wilayah Lamongan ya mungkin ya. Karena ternyata selain ini ya, selain serat juga dari pewarnaannya mungkin ya, pewarnaan. Jadi dulu menurut orang-orang tua kita, jati di daerah Probolinggo itu yang bagus adalah jati dari daerah Pakuniran, karena memang di daerah sana itu ternyata kayu jatinya itu warnanya itu nyaris mirip seperti kunir atau kunyit ya. Jadi dia punya struktur, dia punya kontur serat yang sangat bagus, dan kemudian warnanya pun juga alami, bagus. Jadi seperti ini mungkin. Nah, yang kedua, keistimewaan dari bangunan rumah Paitonan ini adalah struktur. Kalau tadi jenis ini ya, jenis kayu, yang kedua adalah struktur bangunannya. Struktur bangunan rata-rata rumah Paitonan ini memiliki lebar yang di luar umumnya. Jadi biasanya rata-rata di rumah Paitonan ini bentangan tengahan ini, saka 4 saka ke saka ini bisa mencapai di angka 9 meter dengan kelebaran 3 meter ya. Tapi kebanyakan umumnya masyarakat daerah Probolinggo ini untuk struktur tengahan ini biasanya rata-rata mereka memakai ukuran 2,5 hingga 2,5 lebarnya ya, pendeknya, sunduk pendeknya 2,5, dan sunduk pandangnya bisa mencapai rata-rata 5 meter ke atas. Nah, ini yang kemudian keistimewaan ini. Ternyata kalau menurut sejarah, mungkin sejarah lisan ya, lebih kepada sejarah lisan, banyak cerita dulu rumah-rumah di Probolinggo kenapa kok tidak memakai konsep joglo atau limasan seperti pada umumnya. Jadi ternyata menurut masyarakat ini, menurut masyarakat lama atau era zaman dulu ya, mbah kita itu, kakek-kakek kita menceritakan soal dulu ada sejarah dibakarnya rumah-rumah joglo. Itu ternyata menurut cerita memang ada konflik antara era kerajaan Majapahit dan Blambangan. Jadi Probolinggo yang pada awalnya merupakan daerah wilayah Majapahit, terus kemudian beralih, ada peralihan kekuasaan menjadi wilayah Blambangan. Maka sejak periode tersebut kemudian hal-hal yang berbau dengan Majapahit tentunya itu dihancurkan. Menurut ceritanya begitu. Nah, salah satu bentuknya adalah bentuk rumah Probolinggoan ini yang memang awalnya memakai konsep yang sama seperti kebanyakan rumah pada umumnya, yaitu rumah Majapahitan. Tapi seiring waktu dengan peralihan kerajaan atau peralihan kekuasaan, akhirnya rumah Probolinggo oleh Blambangan ditentukan bahwa bentuk rumah juga harus berubah, begitu. Jadi makanya kenapa kok fungsi rumah sendiri tidak, rumahnya berbeda tapi dengan fungsi yang sama tentunya.
bentuk rumah yang berbeda dengan artian biasanya kebanyakan rumah yang ada di Jawa, Majapahitan ya, biasanya itu bentangan hanya ukurannya biasanya hanya 2x3, 3x4 atau 4x4 untuk ukuran pendopo, 3x3 dengan persegi tentunya ya, untuk ukuran pendopo. Nah, yang bikin berbeda kemudian kenapa kok ini di sini tengahan ini memiliki keunikan, karena kalau mereka tidak lagi memakai konsep joglo, otomatis dengan ukuran yang ideal untuk ukuran rumah itu biasanya bentangannya sampai 6 meter ya. Dengan dengan komposisi di dalamnya ada kamar 2 atau ada kamar 3, biasanya kayak begitu. Sesuai dengan fungsinya tentunya, dan status sosial tentunya juga sangat berpengaruh. Makanya rumah-rumah di sini kemudian tidak lagi memakai sayap dalam struktur bangunannya, karena cukup dengan pakai biasanya saka ke saka itu sudah menjadi batasan dinding. Jadi ukuran 7 meter, ukuran 9 meter, 5-6 meter itu ukuran yang ideal. Ya, nanti di dalamnya ada penataan untuk kamar, penataan untuk kamar orang tua, kamar anak dan lain sebagainya begitu. Jadi istimewaan dari bangunan ini. Oke, sahabat kayu sekalian, mungkin nanti kita akan melanjutkan kembali dengan langsung turun ke lapangan. Jadi nanti kita akan mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kayu sekalian, untuk kita langsung turun ke beberapa desa yang memakai rumah tradisional Paitonan. Nah, makanya tetap di channel kami, di channel YouTube kami, Roma Sontu. Terima kasih.